Jika Anda punya dana tunai lebih, ya, jangan langsung investasikan terlebih dahulu. Ya, coba kita lihat fakta ini dan pilih mana yang lebih menguntungkan. Oke, halo sobat YouTube, kita jumpa lagi di channel Mas Yofi 13, channel yang mendedikasikan diri untuk membagikan semangat literasi finansial atau kesadaran keuangan. Ya, channel ini isinya adalah tentang sharing-sharing berbagai hal. Kita memiliki beberapa playlist yang isinya kumpulan video series macam-macam, dari mulai KPR, investasi properti, ada juga terkait manajemen keuangan keluarga atau rumah tangga, serta ada juga terkait YouTuber, ya. Nah, pada video ini adalah video saya yang ke-16, dan kita akan membahas terkait dana tunai sebaiknya diinvestasikan atau ada hal yang lain yang lebih menguntungkan. Jadi ketika Anda memiliki dana tunai, kelebihan dana, baik itu Anda mendapatkan rezeki dari bonus, ya, dari THR, Anda punya tabungan yang cukup banyak, atau Anda mendapatkan hadiah atau hal yang lain, warisan dan lain sebagainya, keuntungan usaha atau apapun, ya. Sebagian orang mungkin akan terfikirkan, oke, saya akan menginvestasikan, oke, saya akan beli emas, oke, saya akan melakukan bisnis A, B, C, D, dan lain sebagainya. Nah, namun sebelum itu ada hal-hal yang tentunya sebenarnya kalau dilihat itu bisa lebih menarik dan lebih menguntungkan dibandingkan dengan rencana tadi, ya. Apa saja, maka akan kita bahas satu persatu. Maka jangan lupa tonton, like, dan subscribe video di video ini, dan subscribe channel Mas Yofi 13, tonton sampai selesai. Oke. Nah, alternatifnya selain investasi adalah kita lihat dari prioritasnya, ya. Pertama adalah dana darurat. Jika Anda memang punya dana tunai dan Anda belum memiliki dana darurat, ada sebaiknya ini adalah yang paling urgent, top priority, ya. Dana darurat, karena kita tidak tahu kondisi sekarang, ya, atau kondisi masa depan seperti apa. Tentunya kita harus menyiapkan pada kondisi worst case atau sesuatu yang kita tidak bisa prediksi, ya, dalam kondisi terburuk seperti apa. Maka dana darurat itu menjadi sangat penting. Seberapa banyak, ya, seperti saya yang sampaikan pada video sebelumnya, ya, video yang lain saya tentang COVID-19 dan antisipasi untuk COVID dan PHK, dana darurat dan lain sebagainya. Maka dana darurat ini tergantung dengan kebutuhan kita. Kalau memang kita sudah menikah, maka dana darurat minimal adalah 6 bulan pengeluaran bulanan, 6 kali pengeluaran bulanan. Kalau sudah memiliki anak, maka harus lebih besar lagi, yaitu sampai dengan 12 kali, 12 bulan, ya. Artinya kita harus bisa bertahan hidup selama 12 bulan dengan pengeluaran harian, dengan pengeluaran bulanannya, termasuk diantaranya dengan berbagai pengeluaran harian maupun dengan cicilannya juga, ya, termasuk biaya pendidikan dan lain sebagainya, living cost, ya. Itu harus kita harus bisa bertahan selama 12 bulan. Diharapkan dengan adanya darurat tersebut, misal kita worst case, ya, kita juga tidak mengharapkan itu ada PHK, ya, layoff dan lain sebagainya, kita masih ada waktu untuk kita tetap bisa memenuhi kebutuhan kita, dan ada waktu untuk mencari kerja. Diharapkan dalam 1 tahun itu kita bisa mendapatkan pekerjaan lagi dan mendapatkan pemasukan lagi. Jadi dana darurat ini sangat penting, ya. Nah, jadi sebaiknya ketika dana darurat ini belum tercukupi, maka sebaiknya jangan dilakukan investasi terlebih dahulu, ya. Karena sebenarnya percuma kalau misal Anda investasi tapi Anda tidak siap dengan kondisi terburuk yang membutuhkan dana tersebut. Maka ketika kejadian worst case ini terjadi, maka bisa jadi investasi Anda tidak akan bisa untuk dalam segera untuk dicairkan, ya, untuk mencukupi kebutuhan Anda. Jadi ya, istilahnya percuma. Nah, selanjutnya apalagi, ya, ini adalah terkait dengan asuransi, ya. Sebagian orang mungkin berpendapat, oh, asuransi, ya, tidak penting karena kita tidak tahu, ya, apa yang akan terjadi di masa depan, tapi kita harus well prepared atau kita harus siap, ya. Asuransi apa, ya? Asuransi jiwa itu yang pertama, ya. Apalagi kalau kita sudah berkeluarga, kita tidak tahu, apalagi zaman sekarang, zaman COVID, ya. Ya, kita sangat tidak berharap itu terjadi. Namun ketika kita dengan segala resikonya, ya, resiko macam-macam, dari mulai resiko COVID, resiko di jalan, atau kita nggak tahu umur kita seberapa, gitu, ya.
Ya, jika itu terjadi ya, maka paling tidak dengan adanya asuransi jiwa, maka itu akan bisa mengcover kebutuhan keluarga kita. Keluarga kita tetap ada namanya uang pertanggungan UP. Nah, simulasinya adalah ya agar gampang ya, ada sebuah asuransi yang menawarkan semisal preminya yang harus kita bayarkan tiap tahun hanya 4 juta, kita bisa mendapatkan uang pertanggungan ketika hal itu terjadi ya, semisal worst case ya, naudzubillah kita meninggal dunia, maka kita mendapatkan uang santunan atau uang tunai untuk uang pertanggungannya senilai 1,25 miliar atau 1.250.000.000 hanya dengan 4 juta premi per tahun dengan masa kontrak 20 tahun ya. Nah, Anda bayangkan hanya 4 juta, tapi Anda nantinya ya, istri Anda, anak keluarga Anda akan mendapatkan uang pertanggungan itu yang bisa dimanfaatkan untuk dana pendidikan, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ataupun Anda bisa mendepositokan uang tersebut untuk mendapatkan return bulanan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Diharapkan itu cukup ya. Nah, oleh karena itu percuma kalau misalnya Anda punya dana lebih, Anda investasikan, ternyata kejadian terburuk seperti itu, Anda tidak punya asuransi jiwa, maka sangat disayangkan sekali. Oke. Selain itu juga asuransi kesehatan juga jangan lupa, karena ketika sakit kemudian tidak di-cover asuransi tentu akan memakan biaya yang tidak sedikit ya. Ini adalah sesuatu yang kita hindari, tapi dengan ada asuransi jiwa tentunya lebih memberikan kepastian buat kita bahwa oke, asuransi cukup bisa mengcover untuk berbagai dana yang ada. Gambarannya seperti apa? Seperti tadi ilustrasinya ya. Tadi asuransi jiwa sudah saya sampaikan ya. Asuransi kesehatan ya, BPJS salah satunya, kemudian ada juga lebih bagus lagi kalau ada asuransi dari yang lain ya. Biasanya kalau di perkantoran, Anda bekerja di kantor, Anda sebenarnya sudah ada asuransi tersebut ya. Kalau Anda tidak ingin untuk menambah lagi asuransi yang lain, tidak masalah, yang penting Anda sudah di cover dari asuransi kantor Anda dan keluarga Anda. Tapi jika Anda belum memiliki, maka sebaiknya Anda memiliki asuransi tersebut. Nah, gambarannya ada yang mulai dari 10 juta bisa mengcover untuk satu keluarga, untuk preminya dalam 1 tahun gitu ya, dengan berbagai macam variasinya. Anda bisa cari-cari referensi untuk asuransi kesehatan ini, agar tentunya semuanya ini adalah proteksi ya. Dana darurat tadi proteksi, asuransi jiwa proteksi, asuransi kesehatan ya, ini sebagai worst case ya, karena jika itu terjadi maka semua investasi Anda bisa tidak ada nilainya kalau dibandingkan ini. Oke. Nah, kalau semuanya ini sudah tercukupi, apa yang lebih menguntungkan dari investasi adalah Anda harus kalau Anda memiliki kredit atau pinjaman, itulah yang harus Anda lunasi terlebih dahulu. Kalau Anda tidak cukup untuk melunasi keseluruhan, semisal dananya terbatas, maka lunasilah sebagian, itu lebih menguntungkan. Apa saja ya? Apa saja kita bisa lihat berbagai macam tipe kredit yang ada saat ini ya. Kita lihat saja dari mulai yang pertama adalah dari Gadai ya. Gadai ini memang solusi jangka pendek yang cukup cepat untuk mendapatkan dana gitu ya. Namun kalau kita hitung-hitung kebutuhannya, maka maka bunganya cukup besar sebenarnya Gadai ini ya. Dan tentunya yang jadi protes kita adalah kredit yang bunga anuitasnya ya, bunga efektifnya per tahun di atas 20%. Apa saja yaitu tadi Gadai. Sekalipun semisal disampaikan, oh kita hanya bayar 1% dari nilai Gadai kita, dari plafon kita, dari nilai pinjaman kita per bulannya selama periode dari awal sampai akhir 1 tahun atau 2 tahun, maka kalau kita hitung dari nilai 1% tadi, kemudian cicilannya kita hitung dengan metode yang sama dengan metode KPR, metode bunga efektif anuitas, maka itu di atas 20% loh. Jadi hati-hati. Oke. Nah, artinya apa? Kalau itu bisa kita lunasin, maka kita bisa menghemat, kita tidak lagi membayar bunga itu ya. Yang jelas kita udah terbebas dari tanggungan pinjaman. Selain Gadai, apalagi kartu kredit. Kartu kredit itu kalau misal memang ada pinjaman yang melebihi dari tempo yang biasanya kartu kredit ada 30 sampai 45 hari untuk melakukan pembayaran.
Jika melebihi itu maka terkena dengan bunga pinjaman. Bunganya ya juga di atas 20% ya, sekitar 22 sampai 24% tiap kartu kredit masing-masing ya. Nah, ini akan bergulir terus ya, 22 sampai 24% per tahun. Bunga efektifnya itu akan bergulir terus menerus per bulannya, sehingga akan makin menambah. Kalau ini tidak segera diselesaikan dengan uang Anda yang ada, dengan dana yang tunai yang ada, tentu akan berlipat ganda ya terus ya. Nah, kemudian selain tadi gadai, kemudian juga kartu kredit, apalagi KTA. Nah, kalau Anda punya KTA, nah ini juga harus hati-hati ya. Kredit tanpa agunan, ini juga semuanya sebenarnya itu adalah solusi jangka pendek untuk Anda mendapatkan dana tunai. Tapi kan Anda harus perhitungkan juga berapa bunga yang Anda bayarkan ya. Kalau kita hitung-hitung dengan metode yang sama tadi, maka biasanya di atas 20%, sekitar 21%, cukup besar juga gitu ya. Cukup besar. Nah, apalagi jika Anda punya pinjaman leasing, semisal motor atau mobil, nah itu juga besar ya, biasanya di atas 15%, ya sekitar 18% ke atas ya, leasing ya. Itu juga kalau bisa ada dana, lebih baik dilunasi, sekalipun sebenarnya pasti ada penalti, tapi harus dinegosiasikan. Sebisa mungkin yang kita bayar adalah pinjaman pokoknya, bukan membayar bunga, oke? Nah, kemudian apalagi ya, selain leasing itu juga ada KKB. KKB itu ya bunganya sih nggak terlalu besar ya, bunganya biasanya kalau ke bank, KKB-nya itu ke bank kredit kepemilikan kendaraan bermotor atau mobil biasanya ya, itu bunganya mulai dari 7% sampai dengan 12%, tiap bank sendiri-sendiri ya. Ini di luar leasing ya, di luar leasing. Nah, biasanya lebih terjangkau, tapi kriterianya biasanya lebih susah untuk aplikasinya, tapi bunganya lebih kecil. Nah, ini juga harus segera untuk diselesaikan sebisa mungkin. Kalau bisa dilakukan pelunasan sebagian ya, karena bunganya juga bagaimanapun juga cukup lumayan ya. Kemudian yang terakhir selain KKB tadi adalah KPR. KPR ini memang di antara semua kredit tadi adalah bunganya paling kecil ya. Bunganya dari mulai 6% sampai dengan, kalau fix bisa sampai 9-10%. Tapi kalau floating, hati-hati. Kalau selesai masa promo dan masa floating bisa 13%, yang 14-15 ya. Nah, kalaupun Anda ambil syariah, maka biasanya program fixnya itu selama end to end dari awal sampai akhir periode juga biasanya besar ya, sekitar 13-15% juga ada gitu ya. Oleh karena itu, ketika Anda punya dana tunai, sebaiknya seluruh kredit ini sebisa mungkin dicicil pokoknya ya, pokoknya saja, hutang pokok, bukan untuk membayar bunga. Oke. Keuntungannya seperti apa? Gambarannya kita bandingkan ya. Jika kita investasi ya, semisal investasi untuk bisnis, kita coba-coba, kita belum tentu tahu keuntungan kita per bulan dapat berapa. Tentunya uang itu akan terserap ke modal, yang tentunya ketika kita membutuhkan dana itu kembali tidak mudah untuk dilikuidasi, kecuali dengan kalau kita investasi ke emas atau saham atau reksadana, mungkin kita bisa likuidasi gitu ya. Tapi kalau kita lunasi hutang kita, pertama beban kita berkurang, kedua kita juga memperoleh keuntungan di bunga. Tadi gampangannya terkait dengan KPR. Semisal saya kasih contoh ya, KPR kita punya hutang 250 juta selama 15 tahun, bunga fixnya 9% gitu ya. Ketika kita punya uang semisal 50 juta, kita melakukan pelunasan sebagian, pelunasan hutang pokoknya saja, bukan bunga ya. Maka semisal cicilan bulanan di awalnya 25 juta, maka dengan pelunasan ini kita bisa mengurangi menjadi berkurang 500.000 menjadi 2 juta saja. Kemudian bunganya berapa? Nah, bunganya juga berkurang ya. Kalau bunga biasanya sekitar 80% kalau di awal-awal ya, 80% dari cicilan itu ya, 80%. Nah, artinya misal kita bayar bunga itu 2 juta per bulan. Nah, hati-hati nih. Ternyata meskipun KPR itu bunganya kecil, tapi proporsinya, karena bunga efektif, bunga anuitas, di awal itu bunganya besar. Porsi bunganya 80-70% ya. Kemudian semakin lama semakin turun, yang kita bayarkan bunganya semakin turun, porsi bunganya, kemudian porsi hutang pokoknya yang kita bayarkan akan lebih besar. Nah,
Nah, ini artinya ketika 50 juta itu kita gunakan untuk melakukan pembayaran, maka kita bisa menghemat bunga sekitar 400.000 per bulan ya. Kita tidak membayar bunga itu. Nah, selain dari cicilan itu kita bisa turunkan ya. Jadi itu adalah alternatifnya. Kita bandingkan kalau memang investasi seperti itu, kemudian kita punya duit 50 juta, kita tidak melakukan apapun, kita melunasi KPR sebagian, kemudian melunasi cicilan hutang pokoknya saja, kemudian cicilan diturunin, cash flow kita membaik ya, karena pengeluaran kita tidak lagi 250 juta, 2,5 juta, tapi menjadi 2 juta saja. Bunga yang kita bayarkan tiap bulan juga berkurang senilai 400.000 per bulan. Jadi kita melakukan sekali pelunasan sebagian ya, selama awal periode hingga akhir periode kita bisa menghemat bunga 400.000, sekalipun itu nanti semakin lama akan semakin berkurang, tapi kita tidak melakukan apapun, tiap bulan kita bisa menghemat, anggaplah kasarannya adalah 400.000. Bandingkan dengan usaha yang lain, 400.000 selama masa periode sampai akhir pasti akan banyak kalau diakumulasikan. Usaha apa yang bisa seperti itu? Tentunya usaha juga ada effortnya, ada resikonya, tapi kalau kita melakukan pembayaran atas hutang kita, apalagi dengan bunga yang lebih besar lagi, tentunya juga akan keuntungannya, penghematan juga akan lebih besar. Jadi sebelum Anda putuskan untuk investasi, maka sebaiknya kebutuhan emergensi Anda, dana darurat, asuransi jiwa, asuransi kesehatan Anda penuhi terlebih dahulu. Kemudian kalau Anda punya kredit, maka itu dulu yang harus dilunasi, lunasi hutang pokoknya ya. Tadi saya sampaikan mulai dari gadai atau kredit ya, dan KTA, leasing, KKB, KPR ya, semuanya Anda itulah justru itu yang lebih bagus daripada investasi. Kalau memang investasi itu atau bisnis itu memang belum terbukti memberikan keuntungan yang pasti, tapi kalau Anda lunasi ini ya, Anda sudah mendapatkan keuntungan pas dengan penghematan bunga itu. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Nah, kalau memang Anda sudah itu semua sudah tidak punya, maka Anda tentu ya tidak masalah. Anda investasi di bisnis apapun itu tidak masalah. Ya lebih baik lagi kalau itu investasi yang sudah settle ya, yang sudah berjalan, atas bisnis yang berjalan, bukan lagi trial and error, karena itu resikonya akan cukup besar ya. Kalau Anda misal mau beli emas juga ya silahkan ya. Emas ya, kalau kita lihat grafiknya gitu ya, sebenarnya emas itu tidak terlalu menguntungkan dalam kondisi ekonomi yang stabil. Kalau kita lihat dalam 5 tahun itu keuntungannya dia menjadi 2 kali lipat, misal di 2016 kemudian hingga 2020. Kalau kita lihat awalnya di 2016 itu sekitar 470 sampai 500, kemudian sekarang udah mencapai 900 sampai 1 juta bahkan lebih. Artinya bisa 100% dalam sekitar 4 tahun. Tapi coba dilihat lagi bahwa kenaikan itu lebih banyak adalah terjadi ketika kondisi mendekati krisis, yaitu mulai di 2020 itu Juni, Juli dan lain sebagainya, itu mulai naiknya signifikan. Sedangkan sebelum itu kenaikannya landai sekali gitu loh. Jadi Anda juga harus lebih melihat datanya seperti apa. Pun semisal emas pun ya antara harga jual harga beli juga ada gap. Artinya misal Anda jual itu 1 juta, beli nilai 1 juta, ketika Anda jual lagi ya pada saat rate yang sama, harga yang sama, Anda nggak bisa mendapatkan 1 juta, tapi Anda hanya mendapatkan 930 misalnya. Kemudian ketika naik menjadi 1,1 juta, keuntungan Anda bukan 100.000 per gram, tapi ya Anda harga jualnya semisal 1 juta 30.000, ya Anda cuma dapat 30.000 saja gitu. Jadi yang saya sarankan kalau Anda memiliki uang tunai adalah ini semua, dana emergensi Anda, asuransi maupun kredit, yang itu apalagi yang bunganya cukup signifikan, itulah yang jadi prioritas untuk kesehatan keuangan Anda ya. Oke. Semoga ini cukup mencerahkan. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Mas Yofi 13. Kita memiliki beberapa playlist atas beberapa kumpulan video menarik, dari diantaranya playlist KPR ya, series video KPR, kumpulan video-video berbagai macam terkait KPR. Kemudian ada juga series untuk investasi properti. Kemudian ada manajemen keuangan
keluarga atau rumah tangga, kemudian terkait YouTuber. Nah, terkait dana tunai ini dan penggunaannya kita akan masukkan di kumpulan video di series untuk manajemen keuangan keluarga atau rumah tangga. Oke. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. See you. Bye.